Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu tentang pengelolaan informasi digital. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan UTS, pada pertemuan kali ini kita akan mulai bab baru ini ya. Manusia mendapatkan informasi dengan cara pergi ke perpustakaan, membaca buku, membaca koran, atau menyaksikan langsung suatu peristiwa. Di era modern ini, manusia dapat mendapatkan informasi melalui teknologi informasi digital. Nah, apa sih teknologi informasi digital ini? Teknologi informasi digital adalah teknologi pengelolaan informasi yang berbentuk digital melalui proses digitalisasi. Jadi, kalau sebelumnya itu informasi hanya ditulis dalam kertas, kita sekarang bisa mendapatkan informasi dengan cara misalnya diakses melalui website atau melalui koran digital seperti itu. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa subbab. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai perangkat lunak pengolah kata. Dalam perangkat lunak pengolah kata ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengolah kata dengan program Microsoft Word. Lalu yang kedua, perangkat lunak pengolah angka. Kalau angka ini nanti kita akan memanfaatkan Microsoft Excel untuk mengolah angka. Yang terakhir adalah perangkat lunak presentasi, di mana dalam perangkat lunak presentasi ini kita akan mencoba membuat presentasi dalam bentuk PPT di Microsoft PowerPoint. Tapi tenang saja, tidak semuanya akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita baru mempelajari pendahuluannya dulu, yaitu tentang mengevaluasi jenis paragraf. Kenapa sih kita harus mempelajari jenis-jenis paragraf, padahal jenis-jenis paragraf sudah kalian pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dengan kalian bisa mengevaluasi jenis paragraf yang baik, kalian bisa menentukan jenis paragraf apa yang akan kalian nanti gunakan untuk menyampaikan suatu informasi, agar nanti tidak ada salah informasi seperti itu. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang paragraf. Mungkin kalian sudah mempelajari tentang paragraf di pelajaran bahasa Indonesia, tapi dalam pelajaran ini saya akan mengulas kembali apa itu paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama, di mana paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik dan mudah dipahami. Pengetahuan ini diperlukan agar kalian mampu membuat tulisan terkait ide yang diperoleh dan dalam rangka mengkomunikasikan kepada orang lain. Jadi, agar apa yang ingin kalian komunikasikan itu dapat diterima dengan baik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Di sini saya tayangkan ada 4 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deskripsi, di mana dalam paragraf deskripsi ini dia digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan objek tertentu. Yang kedua ada yang namanya paragraf narasi. Narasi ini adalah karangan untuk mengungkapkan suatu kisah dengan urutan peristiwa. Selanjutnya ada paragraf argumentasi yang digunakan untuk menjabarkan pendapat, ulasan, atau ide penulis. Lalu yang terakhir ada paragraf persuasi, paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Nah, nanti untuk jenis-jenis paragraf ini misalkan untuk ciri-cirinya atau contohnya bisa nanti kalian cari sendiri di Google ya. Atau bisa juga tanya ke guru bahasa Indonesia kalian. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang pengenalan program pengolah kata. Silahkan kalian simak video ini. Nah, apa sih itu program pengolah kata? Program pengolah kata merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membuat atau mengolah dokumen teks. Di mana contoh dokumen teks itu sendiri ada. Yang pertama adalah surat, yang kedua makalah, lalu laporan, dan juga buku. Fungsi dari program pengolah kata adalah mempermudah dalam pembuatan dokumen berbasis teks maupun simbol. Lalu yang kedua, meminimalisir kesalahan penulisan.
Program pengolah kata juga dapat menyunting dokumen yang sudah ada dan juga menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Selanjutnya, membantu pencetakan dokumen lebih mudah dan cepat. Berikut adalah contoh program pengolah kata. Yang pertama, ada Microsoft Word, OpenOffice Writer, StarOffice Writer, dan Lotus Word Pro. Tapi dalam pertemuan kita nanti, kalian hanya akan mempelajari satu program pengolah kata, yaitu adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini bisa kalian akses di laptop, komputer, maupun di HP. Untuk instalasi di HP nanti akan saya beritahu di pertemuan yang akan datang. Nah, di sini ada tampilan awal dari Microsoft Word. Nah, coba nih, kira-kira kalian sudah pernah menggunakan software ini atau belum? Nanti akan kita pelajari lagi fitur-fitur lebih lanjut dari Microsoft Word ya. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian coba buat paragraf deskripsi yang menjelaskan tentang program pengolah kata, khususnya Microsoft Word. Kalian bisa dijelaskan di dalamnya misalkan pengertian, fitur-fitur, lalu fungsinya, atau misalnya pengalaman kalian dalam menggunakan Microsoft Word ini, apakah kalian sudah menggunakan atau belum. Silahkan tuliskan dalam buku kalian paragraf tersebut, lalu fotokan hasilnya, dan kirim di kolom komen postingan saya hari ini ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.